Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya, nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana kata nggak pernah ada? Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Cari, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu. Berubah mestinya. Pertama ada niat, yang kedua ada pelafazan. Niat itu pekerjaan hati. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi, muqtarinan bit takbir. Niat itu ada yang di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir dalam salat misalnya Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan, ya Allah, saya akan salat zuhur 4 rakaat. Ya Allah, saya akan salat subuh 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatain. Jadi begitu tangan bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Jelas di sini? Nah, kalau itu kemudian dilafadzkan, maka lafadz itu sesungguhnya bukan niat, tapi lafadz itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat. Apa di antara contoh ibadahnya? Haji dan umrah. Ketika haji dan umrah, itu niatnya diucapkan. Talaffuz bin niat untuk menguatkan niat. Biasanya ketika ada itu dilafadzkan, itu ibadahnya bukan ibadah standar, tapi ibadah yang membutuhkan motivasi 2 kali lipat sampai harus diucapkan. Itu cuma di Islam tuh. Jadi kalau Anda sedang mengalami goncangan yang kuat untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita, maka keluarkan lewat ucapan. Saya yakin bisa. Masalah ini tuntas. Itu teorinya di Islam. Katakan. Makanya sering di Quran tuh kul, katakan, ekspresikan, tuliskan. Itu di kita. Yang pakai sekarang orang Jepang. Nah, makanya dicontohkan lewat ibadah. Itu filosofinya demikian. Jadi ketika kita haji umrah, labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umratan, dilafadzkan untuk menguatkan motivasi niat kita. Niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya, dilafadzkan untuk menguatkannya. Nah, kasus lafadz niat itu muncul, itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan sahabat, di tabi'in. Kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di madzhab Syafi'i kita memberikan pandangan. Apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan salat, jadi dia nggak bisa khusyuk. Baru takbir nggak bisa fokus lagi. Baru takbir nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca ta'awudz. Dia baca ta'awudz nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafadzkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, lafadz itu membantu menguatkan niatmu. Di lafadz itu bukan niat. Kalaupun Anda melafadzkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau Anda nggak lafadzkan pun atau dilafadzkan, itu bukan syarat salat. Jadi dalam kasus ketika Anda ragu, ya, Anda khawatir gelisah, lafadzkan untuk menguatkan niat. Niat itu kan letaknya di dalam hati. Niat bukan di mulut. Tapi kadang hati orang kan berbolak-balik. Habis buka handphone, habis nonton sinetron, nggak mungkin hatinya kuat. Maka untuk menguatkan hatinya, saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum, yang imam di depan, saya di belakang, ini makmum. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ada orang yang hatinya kuat, dia nggak perlu mengucapkan itu, kan hatinya sudah kuat. Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Saya kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang nggak pakai usolli. Kalau hati saya lagi tenang, nggak pakai usolli karena kuat di dalam. Tapi kadang-kadang ragu, habis update status, habis kena usir. Usolli. Soalnya kalau nggak pakai usolli, ingat terus daripada usolli Singapura. Nah, niat sholat ada nggak Ustaz? Niat itu fil qalb. Hadisnya umum, innamal a'malu bin niat. Apa yang disebut usolli? Usolli itu prepare. Kalau orang-orang belajar ilmu psikiater dan ilmu psikologi, ini disebut conditioning. Proses mengkondisikan kolbu dibantu pakai lidah, dimasukkan ke kolbu. Kapan jatuhnya niat? Bukan waktu usolli, waktu takbir. Allahu Akbar, itu jatuh, Pak. Karena an-niyatu muqtarinatun bil fi'il. Niat mesti berbarengan dengan amal. Jatuh takbir, jatuh niat. Jadi usolli itu bukan niat, Pak. Usolli itu prepare, ya, persiapan niat. Karena ujungnya belakangnya yang penting lillahi. Jadi antum yang nggak hafal niat bahasa Arab, aku sholat karena Allah, selesai dalam hati, langsung takbir. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fi shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu ketika Kanjeng Nabi SAW datang, lalu
Beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan sha'id, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan sha'id. Nah, dikiaskan dengan ini. Sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya 3. Jangan salah, 3. Yang pertama al-qasdu, maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya, sholat apa, zuhur atau asar. Kemudian meyakini kefarduannya, 3 tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri tok gitu, itu sudah cukup. Jadi yang dihadirkan bukan semua niat. Nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Gimana menghadirkan sepanjang itu kan? Yang cukup yang dihadirkan adalah 3 tadi. Bermaksud itu pokoknya aku niat. Kemudian ditentukan duhurnya. Allahu Akbar. Bermaksud dilintaskan duhurnya, farduannya, itu saja. Allahu Akbar. Kan bisa Ibu? Karena waktu Allahu Akbar itu Ibu nginget apa? Ini sholat duhur yang fardu. Itu sudah, ya gitu caranya. Bukan waktu Allahu Akbar ingat sholat duhuri 4 raka'atin. Panjang. Maka ini namanya niat, mu'tabarat fi niat, yang dianggap dalam niat yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram hanya 3 itu. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat qabliyah ba'diyah 2 tok. Al-qasdu, maksud, sama sholatnya disebutkan. Allah, ini terlintas Allah, di dalam Allahu Akbar dilintaskan qabliyah duhur.